Satu puji Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Saudara. Shalom sekali lagi saya ucapkan. Apa kabar? Haleluya. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang dalam surga, dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami di minggu yang baru, dengan kasih setiamu, kemurahanmu, dan betapa baiknya Tuhan bagi kami, memberikan segalanya bagi kami, penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan kekuatan bagi setiap kami sampai hari ini Tuhan. Dan sebab itu apakah lagi yang kami cari pagi hari ini, selain kami memuji dan mengucap syukur kami atas setiap janji, segala perbuatan Tuhan yang baik dan ajaib yang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami pagi hari ini sebagai pujian, penyembahan, doa dan syukur kami kepada Tuhan, sebagai tanda kami percaya bahwa semua yang sudah Tuhan kerjakan dan yang akan Tuhan kerjakan adalah baik, indah dan mulia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya segala yang kami persembahkan pagi hari ini berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus segala yang memimpin dan menuntun ibadah kami pagi hari ini. Dan Kaulah Yesus Tuhan yang berkuasa dan bertata setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Boleh bersama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab betapa baiknya Tuhan kita Bapak Saudara. Kami bersama-sama kita memuji Allah kita, sebab kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh yang Tuhan bahwa segalanya baik bagi kami.
Makasih Tuhan. Semua
Bahwa setiap langkah kami Tuhan atur sedemikian rupa Tuhan. Anugerah-Mu yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap apa yang kami belum pernah lihat, apa yang belum pernah kami dengar Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Sebab Tuhan kami Allah yang sanggup menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Yang siap setuju bersama-sama kita katakan amin. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita yang sanggup menyediakan segalanya bagi kita. Haleluya.
Terima
rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita semua berdoa supaya kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi, supaya kita bisa lebih memahami lagi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita lebih memahami pimpinan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah Bapa kami yang kekal, Elohim Yahweh Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Engkaulah Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Yeshua HaMashiach, Tuhan yang datang ke dunia. Engkau yang bangkit dan hidup dari antara orang mati. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang mengalahkan maut, yang mencabut segala sengat dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang membangkitkan dan memberikan kehidupan. Engkaulah Allah yang menebus dan Allah yang menyelamatkan. Segala kuasa-kuasa iblis sudah Engkau kalahkan, sudah Engkau taklukkan di dalam nama-Mu, di dalam darah anak domba Allah Tuhan Yesus. Engkaulah pembebas, Engkaulah pembebas kami yang membebaskan kami dari segala kutuk. Lepaskan kami dari segala dosa. Dalam nama Yesus, dari segala belenggu dosa dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah yang hidup. Biarlah kami Tuhan diberikan hati yang baru, diberikan hati yang mengenal, hati yang mengerti, hati yang mendengar suara Gembala kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus, Roh yang memberi hikmat pengertian, Roh yang mengurapi kami dengan kuasa Allah untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat untuk kita bisa menikmati roti hidup yang dari Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin sempat saya terbesit ingin merubah topik khotbah saya, karena waktu latihan kemarin Leo memasukkan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Ketika itu lagu dinyanyikan, ya saya bilang oke, saya akan kembali ke topik awal yang saya rencanakan. Saya hari ini akan menceritakan firman Allah tentang pemulihan keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang pemulihan keluarga. Mari sama-sama kita katakan pemulihan keluarga. 1, 2, 3. Iya. Kurang. 1, 2, 3. Pemulihan keluarga. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini satu-satunya harapan dari Tuhan untuk bisa memenuhi, menggenapi rancangannya bagi setiap manusia secara pribadi. Masyarakat yang terkecil itu adalah keluarga. Saudara, dan keluarga yang kecil itu adalah sebuah lembaga yang dibangun, yang dirancang, yang diinisiasi oleh Tuhan. Manusia tidak menghendakinya. Jadi ketika Allah menciptakan bumi dengan segala tumbuh-tumbuhan, hewan dan semuanya, bulan, bintang, matahari, air, saudara tahu
Ini sudah ada dalam rancangan Tuhan, bahwa semua ikan, semua tanaman, semua burung, semua binatang yang Tuhan siapkan ini adalah punya rencana. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, Allah punya sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang ke-6, nah sebelum saya memulai khotbah saya mau kita dulu paham siapa yang tahu manusia itu terdiri dari dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, manusia disebut laki-laki sekarang karena jenis kelamin. Apa namanya? Laki-laki. Jadi orang menyebut laki-laki karena jenis kelamin. Nah, baiklah saudara, supaya kita paham dulu hari ini ya. Nah, Allah menciptakan manusia karena apa? Karena manusia itu diharapkan oleh Allah supaya dia hidup dengan meneladani Tuhan. Makanya semangatnya Tuhan, inisiatifnya Allah ketika menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia yang serupa, yang segambar, yang seturut dengan Allah. Allah itu gambar yang gak kelihatan. Allah itu pribadi yang gak nampak. Jadi sungguh besar harapan Tuhan, maunya Tuhan itu bisa nampak, maunya Allah itu bisa nampak lewat kehidupan kita. Amin. Saudara pernah lihat foto? Pernah? Nah, dikenalkanlah cucu, tahu inilah opungmu. Oh, lupa udah meninggal. Iya, ini fotonya. Nah, ketika dia melihat fotonya, dia melihat gambar, oh ini opung kita. Amin. Nah, Allah itu nggak bisa difoto, Allah itu juga nggak bisa divideokan. Nah, ketika saudara melihat Pak Slitonga, nah kalau mau lihat Tuhan, nah lihat Pak Slitonga, kira-kira gitu. Amin. Amin. Mau saya kasih contoh, maksudnya mau kasih robah model gitu. Nah, saudara, jadi gini. Jadi kalau saudara lihat Pak Hotang, ya ada, oh inilah Tuhan itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, tetapi dosa membuat meleset. Manusia tidak lagi, jadi dosa itu begini saudara, sebenarnya bukan hanya kita melanggar, marah, pemberontak, durhaka, itu kecil itu. Yang mau dirusak iblis gambar kita yang serupa dengan Allah. Tujuan iblis membuat Adam dan Hawa berdosa, dia ingin merusak gambar supaya orang melihat Adam, dia tidak lagi melihat Tuhan di situ, tapi melihat nafsunya, melihat emosinya, melihat kerakusannya, melihat ketamakannya. Itu enggak yang saudara lihat sekarang dalam manusia. Lihat kepala dinas, apa yang saudara lihat? Lihat bupati, apa yang saudara lihat? Ya. Nah, saudara, jadi iblis itu mau merusak itu. Jadi ketika melihat Adam, tidak dilihat lagi yang serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, tetapi ketika melihat Adam, yang mencuri itu. Melihat Adam, yang membohongi Tuhan itu. Ketika melihat Adam, ya yang keras kepala itu. Ketika melihat Adam, yang berzina itu. Nah gitu. Nah, apakah sekarang orang dilihat dengan cara seperti itu? Ya. Artinya iblis berhasil mengambil, merusak gambar. Nah, saudara, jadi sekarang kenapa laki-laki disebut laki-laki? Saudara, kan hanya basisnya kan pengetahuan. Karena jenis kelaminnya laki-laki. Coba tanya Tuhan. Tuhan akan bilang, enggak. Kelamin itu nomor 2-nya. Nomor 1-nya saya menciptakan manusia
karena dia serupa, karena dia segambar, karena dia seturut dengan saya. Kata yang paling tepat bagi manusia adalah manusia, karena dia menggambarkan Allah. Jadi baiklah kita hidup, kita menjadi mencontoh, meneladani, menghormati, mengadopsi semua kealahan itu dalam hidup kita. Nah, inilah yang mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan cara dia menjadi manusia. Amin. Nah, itu kenapa disebut laki-laki. Nah, jadi laki-laki paham ya. Karena saudara harus tahu itu. Nah, yang kedua, kenapa perempuan disebut perempuan? Ada yang tahu? Ibu Rio, perempuan, kenapa disebut perempuan? Ini problem kita. Ada yang tahu? Jangan-jangan asli pula yang tahu. Kalau laki-laki. Kenapa wanita disebut perempuan? Nah, ini kan perempuan udah kehilangan jati diri. Ya, wanita disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Amin. Nah, coba istri bilang, aku diambil dari apa? Ya, kita lihat ayatnya. Nanti saya disangka Arab. Ya, Kejadian pasal yang kedua. Ayat 23. Kejadian pasal 2 ayat 23. Sama-sama, perempuan lah, yang perempuan baca supaya tahu. 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulangan dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dimakan perempuan, sebab dia adalah dari laki-laki. Sebenarnya yang cocoknya laki-laki ya. Yang laki-laki lah yang baca ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi yang perempuan tahu kenapa disebut perempuan? Bukan karena jenis kelamin, itu nanti. Karena dia diambil dari laki. Jadi ada yang kurang. Jadi gak sepenuhnya manusia laki-laki itu superior. Tuhan tidak ngasih itu ada. Kalau pohon uangnya 1 juta diambil 200.000, kurang kan? Kurang, berarti ada yang gak lengkap. Iya kan? Nah saudara, seandainya anak-anak kau punya sepeda motor rodanya 2, diambil 1, ada yang kurang kan? Akhirnya kan ya udahlah dikasih 1 lagi. Nah yang 1 itu siapa? Nah seringkali laki-laki itu lupa, dia itu tidak lengkap. Ada yang sudah diambil Tuhan dari hidupnya. Kadang-kadang kan gak usah tanya istri, mana lah ngerti dia urusan ini. Gak usah dikasih tahu istri lah, nanti jadi ribet. Gak tahu dia ini urusan laki-laki nih. Padahal dia lupa, tulang rusuknya udah diambil 1. Atau diambil lagi sama bapak-bapak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya setiap laki-laki nggak boleh sok tahu, sok pintar gitu. Ya kadang-kadang kita kan superior, merasa kita seorang yang jago. Kita lupa ada yang kita tidak punya. Salah satu ya tulang rusuk. Itu yang dia. Jangan-jangan bapak-bapak ini nggak tahu tulang rusuk di mana, kita tes lah. Mana tulang rusuknya Pak Otang? Ada lupa dia. Lambungnya yang ditunjuk itu lambung. Biasanya. Tuh, nggak Pak Otang tahu. Ada yang lupa tulang rusuk. Jangan-jangan dia udah lupa sama istrinya.
Masih sebelah mana coba? Kiri apa kanan? Jangan pula ke rumah sakit ambil BPJS Barongsai itu pula. Ya, nah jadi hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada banci di situ. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, toilet aja menolak. Setiap kali saudara masuk toilet di bandara, di terminal, di mall, di mana saja, ya cuma ada dua, man and woman, ya kan, laki-laki dan perempuan. Jadi aku di mana? Nah, jadi kalau ada yang bertanya, jadi gimana tuh Pak Pendeta? Ada yang hermafrodit, ada yang kelamin ganda, gampang. Tulang rusuknya ada nggak? Diambil nggak? Oh hilang sih satu. Nah itu laki-laki berarti dia. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya pilih salah satu. Mana yang dipilih, laki atau perempuan? Nah kebanyakan orang begitu. Nah Tuhan tidak pernah salah. Kelebihan tulang rusuknya, ya kan? Nah berarti bagi laki-laki yang hilang tulang rusuknya, berarti dia harus married. Amin ya saya. Tulang rusukmu hilang nggak? Kalau nggak hilang ya saya nggak bisa doa. Ada kok om nggak diambil, berarti kau siap bermelajang terus. Tapi kalau hilang ya cari. Ya. Kalau butuh doa nih satu gereja mau mendoakan. Hilang tulang rusuknya? Hilang. Ada? Oh, hilang. Berarti ada jodohmu kan? Dua hilangnya? Ya. Balik yang bilang dua gini. Jadi saudara, udah sih. Nah, tadi jadi supaya kita tahu, karena ini personilnya. Di dalam keluarga ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kelak laki-laki ini akan menjadi suami dan wanita ini akan menjadi istri. Nah, inilah yang dipanggil oleh Tuhan untuk membuat sebuah keluarga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita sadari, keluarga adalah sebuah pabrik yang akan melahirkan produk-produk manusia, yang akan menghasilkan karakter-karakter manusia, yang akan menghasilkan sifat-sifat manusia. Rumah tangga itu ibarat sebuah pabrik yang akan menelurkan, yang akan menghasilkan pribadi-pribadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini sangat penting sekali kita memahaminya, karena sekali lagi iblis akan selalu membuat segala sesuatu itu tidak sampai pada tujuannya. Salah satu arti dari kata dosa adalah hamartia. Hamartia itu adalah pelan-pelan menyimpang, mulai dari sudut yang paling kecil, mungkin 1 derajat, mulai tambah lama, tambah ke ujung, tambah panjang, akhirnya terjadi penyimpangan yang besar. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kita setia dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil. Amin. Nah, segalanya itu ada di mana? Ada dalam rumah tangga kita. Di mana dia pertama kali mencuri, dia mengambil makanan adiknya, dia mengambil makanan abangnya. Itu baru penyimpangan mungkin 1 derajat. Kita maklumi, gak apa-apa punya abangnya sendiri, gak apa-apa diambil punya kakaknya sendiri. Tetapi itu adalah hamartia. Tapi itulah sebuah penyimpangan, walaupun dimulai dari sudut yang paling sempit. Kelak di umur dia 20 tahun, dia akan mengambil uang kantor. Halo? Ya. Sama dengan Michael, yang dibunuh, yang dihukum tembak mati di Jogja, yang gembong narkoba dari Australia itu. Ketika dia mengirim surat terbukanya, waktu kecil, ya ketika aku
merampas makanan kakakku, engkau tidak memarahi aku. Karena mamanya bilang, biasa makanan kakaknya. Waktu kecil, ketika aku berkelahi dengan saudaraku, dengan abangku, dengan kakakku, engkau tidak memarahi aku. Kalau saudara mau lihat itu nanti mungkin bisa searching lagi di Google, saudara. Saya lupa namanya, orang Cina yang menjadi warga negara Australia yang dihukum mati karena narkoba 2 orang itu. Ya, Chang warganya, saya lupa namanya. Ya, nah saudara, ketika dia mulai besar, dia dipanggil oleh orang sekolah, mamanya nggak ada. Dia runut semua kisahnya mulai dari yang terkecil. Sekarang aku ada di dalam regu tembak yang akan sebentar lagi mengakhiri hidupku. Di situ pun mama nggak pernah. Kalau hari ini anak saudara mungkin masih sebesar okser, di otak hatinya dompet mamanya biasa. Tapi itu sudah penyimpangan. Nah, nanti dia SMA udah dompet orang lain yang di otak hati. Jadi saudara, ini sudah meleset. Ya. Nah, orang yang pertama kali dilawan anak kita siapa? Orang yang pertama kali dibohonginya siapa? Ya di rumahnya. Ih, masih kecil udah pintar bohong, lucu. Senang kan dibohongin anak-anak kecil? Tapi bohong, pintar lagi dibilang. Ya kan? Saudara, nah kita nggak tahu. Itu sudah mulai penyimpangan hamartia. Itu sudah mulai dari dosa kecil, dari sudut yang kecil. Tapi itu sudah menyimpang. Nanti SD kelas 6 dan tambah besar penyimpangannya, SMP. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saya kasih contoh mumpung saya ingat. Ya, nah kita kadang-kadang berdoa juga kita menyimpang. Ya contoh ya, kita berdoa, kita terbiasa. Kalau kita udah perlu banget, udah kepepet banget, udah sungguh-sungguh tidak sama Tuhan, baru serius. Tapi selama ini dia tidak pernah menghargai doa. Pemimpin doa di depan, dia buka mata, dia jalan-jalan, ya kan. Nah biasakan siapapun yang doa di depan ini ya ambil sikap doa. Tapi tiba baru berdoa kita bertuhan, aku berdoa Tuhan, orang berdoa nggak pernah menghargai. Saudara, saya kalau teman-teman muslim saya doa yasin apa gitu di kuburan di tasya saya doa. Kalau saya sengaja selipat tangan saya begini, saya berdoa. Doa lah kalian, saya juga berdoa. Ya kan? Saudara, bahkan pernah saya makan di sebuah rumah makan. Ketika saya berdoa, yang antar makanan juga berhenti di meja. Karena dirinya saya berdoa. Saya berdoa memang bersikap. Tutup mata, lipat tangan, sikapnya bagus. Nah ketika dia mau ngasih makanan, dia lihat saya berdoa, dia berdiri. Selesai saya makan, baru dikasihnya. Itu pernah terjadi sama saya. Memang tidak selalu begitu. Ya kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah jadi nanti jangan marah Tuhan tidak kabulkan doa, Tuhan tidak dengar. Kita kok yang selama ini nggak respon sama doa. Artinya apa? Ketika kita mau berdoa saja kita serius. Kita mau berdoa aja kita mau serius. Ketika ada yang butuh aja baru kita sungguh-sungguh berdoa. Sudah dibuktikan, sudah saudara sungguh-sungguh ketika orang lain berdoa. Di gereja ada pemimpin berdoa. Di rumah ketika bapak berdoa, ketika mama berdoa. Kita orang berdoa kita lewat-lewat saja. Ada orang berdoa kita nggak hargai, ada orang berdoa kita ribut. Ya, makanya kalau saya kumpul di tempat meninggal orang-orang kita Kristen, di dalam nyanyi doa, di luar ngobrol sampai suaranya masuk ke dalam.
Mau ke tempat muslim dong. Doa di sini yang di seberang jalan sana pun ikut. Nah kita di ruangan tamu orang berdoa, untuk keluarga yang dihiburkan, di terasnya orang ribut. Nah nanti tiba dia berdoa, Tuhan dengar doaku, Tuhan aku perlu Tuhan. Yang membuat kita nggak berdoa, nggak dijawabnya kita sendiri. Jadi hargai setiap orang berdoa. Amin. Mari doa kita dijawab Tuhan. Tuhan kan nggak bodoh. Tuhan itu punya rekaman semua. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang sering kali ada satu kekekalan dosa itu membuat kita mulai menyimpang. Itu penyimpangan. Ya, itu penyimpangan sekalipun. Jadi saya baru diingatkan benar. Bukan karena kita doanya lama-lama, bukan karena kita didoakan dengan 1000 orang, 1.000.000 orang. Saudara, kalau kita sudah terbiasa menghargai setiap ada yang kita dengar orang berdoa, atau kita hadir walaupun di ruangan itu 1000 orang, mungkin ada 900 yang tidak berdoa, saudara kita harus bersikap berdoa. Amin. Ya, kalau mau supaya jangan ada iblis menyimpangkan gitu. Nah, inilah dosa yang ada dalam satu keluarga. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, di mana anak-anak kita belajar cinta uang. Alkitab mengajarkan akar dari segala kejahatan adalah di mana dia belajar cinta uang kalau bukan di rumahnya. Ada yang mau bantah saya? Sama uang hijau matanya, mata bapak juga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini, nah jadi saudara jangankan iblis itu saudara ke Taman Eden pun masuk. Nah sekarang iblis masuk ke keluarga dan dia ingin merusak berkata, ya. Sehingga keluarga selalu pusing 7 keliling. Keluarga selalu bingung dengan segala persoalan anaknya. Kenapa kita? Karena kita hanya punya satu kaum, bagaimana punya uang banyak, bagaimana punya harta banyak, bagaimana punya duit banyak. Saudara, ya, misalnya kalau saya disuruh memilih pengetahuan atau karakter, orang-orang dulu sekolahnya tidak tinggi. Thomas Alva Edison yang bikin lampu ini sekolahnya tinggi, sampai 5 SD. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi ini orang punya karakter. Ini orang punya talenta. Ini orang dari keluarga miskin. Ada berapa banyak orang dari keluarga miskin yang berhasil? Terus dari mana pendidikan? Nah kalau saya memilih, saya pilih karakter. Jadi ya kalau ada orang menyekolahkan, tapi bukan berarti kalau dia tidak sekolah tinggi tidak berhasil. Oh, tidak sekolah nanti tidak dapat kerjaan yang bagus kan gitu. Ya kalau orang tidak sekolah jadi balik lah kau. Kalau tidak sekolah dia jadi gajinya besar ya, pangkatnya tinggi. Itu juga penyimpangan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah keluarga gagal. Ya, keluarga gagal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Tuhan. Nah, disinilah Tuhan memberkati Adam, Tuhan memberkati Hawa, menjadi suami istri, menjadi sebuah keluarga. Tuhan mau disinilah tempat supaya tidak ada lagi penyimpangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, semua kita bakal akan menjadi laki-laki atau menjadi suami atau menjadi ayah. Tapi Allah menggunakan kata Bapa. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Ada 10 hukum Tuhan, ada 10 firman yang pertama kali Allah turunkan kepada Musa di atas gunung Sinai. Hukum inilah yang akan menjadi pondasi. Hukum inilah yang akan menjadi pedoman pelita. Hukum inilah yang akan menjadi sumber untuk kehidupan mereka. Hukum yang pertama apa? Ayat ketiga berkata, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain. Iya, itu yang pertama. Amin. Nah, yang kedua, ayat 4, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Nah, yang ketiga, ayat 7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan Tuhan akan memandang bersalah menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, hukum yang keempat apa? Kuduskanlah. Kenapa hari Sabat? Karena hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan yang engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Tidak boleh, semuanya harus bebas. Ya, kalau saudara mau untuk Tuhan, memang semuanya harus kita korbankan untuk Tuhan, termasuk lembu kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk kesibukan kita, termasuk segala urusan kita. Kita istirahatkan, itu berarti sudah menyembah Tuhan. Amin. Bagaimana kita menyembah Tuhan sementara ada orang yang manen di kebun kita? Masuk WA, Pak, cuma 3 ton. 3 ton, kemarin 4 ton. 2 ton, kok 3 ton? Iya Pak, buahnya sedikit. Sedikit atau kau simpan? Karena apa? Dia kebaktian, tapi ladangnya tidak ikut kebaktian. Nah, kalau saudara mau kebaktian hari Minggu, jangan tanya hari Minggu. Amin. Itu namanya ladangmu, hambamu laki-laki, hambamu. Jangan kita mau kebaktian terus kita suruh orang bekerja di rumah kita. Akhirnya aku jangan pulang ke pendeta, kenapa? Ada orang kerja juga. Hambamu juga keberhentikan juga, supaya engkau bisa kebaktian bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Nah, ini kita mau bertemu dengan Tuhan. Dosa pendeta. Nah, tadi dosa sudah saya bilang. Dosa adalah hamartia, penyimpangan, meleset, sehingga tambah lama penyimpangan itu akan tambah besar. Sekalipun kita berdoa dari sini, sasaran Tuhan di situ. Nah, kita udah di sini. Bagaimana kita bisa kembali seperti enak Tuhan?
ya itulah Yesus mati untuk jadi jembatan kita ke sana. Amin. Makanya Yesus itu manusia, sebagai manusia dia tidak berdosa dan tidak melakukan pelanggaran, supaya kita bisa kembali lagi ke sasaran yang Allah. Jadi kalau saudara terima Yesus, artinya saudara dikembalikan lagi ke sasaran, ke tujuan yang Allah siapkan. Amin. Makanya sangkal diri pikul sah. Bukan duit Tuhan, terima kasih buat pengampunanmu, tapi kita gak pernah kembali ke tujuan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan dosamu, tapi kita gak pernah lagi kembali kepada jalan. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Kita ini sekarang udah menyimpang, gak bisa kita kembali ke jalan Tuhan. Dari kecil, dari titik nol dulu kita udah menyimpang. Mulai dari kita kita salah, enggak dia, kita enggak mengaku. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, anak kita salah waktu masih kecil, surga enggak? Enggak apa-apalah. Nah, di situ sudah terjadi penyimpangan itu. Nah, saudara yang dikasih, nah bisa kembali kita kepada jalan Tuhan. Nah, kita harus kembali ketika saudara percaya Yesus, menerima Yesus, jadikan dia jalan yang membuat saudara kembali lagi kepada Allah. Oh, udah betapa jauhnya kita menyimpang dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sekarang udah betapa jauhnya penyimpangan itu terjadi dalam keluarga kita. Nah, saya mau kasih contoh. Tolong buka 2 Timotius pasal 3. Apakah keluarga kita sudah apakah manusia yang kita baca ini ada dalam rumah tangga kita? 2 Timotius pasal 3. Wah, tadi belum ya, oke. Mudah-mudahan saya nggak lupa, saya akan kembali ke hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum perintah tadi diingat aja, ditandai. 2 Timotius 3. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Di 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau saudara belum membaca ke bawah, kira-kira yang sukar ini apa? Musim, harga naik, apa? Yang paling sukar itu ya manusia. Maaf, begini saudara, saya mau ingatkan. Jadi masa yang sukar itu bukan gagal panen. Semuanya itu saudara sebenarnya sebelum manusia ada, semuanya udah dirancang Tuhan untuk kehidupan kita. Manusia itu manusia hebat. Kenapa dibilang manusia hebat? Karena hanya manusialah yang bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Karena dia serupa dengan Tuhan. Amin. Contoh, ya, saya nggak pernah ke Jepang. Abang saya pernah cerita karena dia ke sana. Tanahnya nggak sesubur Indonesia. Kenapa apel Jepang lebih bagus dari apel Indonesia? Kenapa buah pir Jepang lebih bagus dari pir Indonesia? Kenapa buah kiwi Jepang lebih bagus dari kiwi gitu? Indonesia katanya negara agraris. Jepang tidak pernah mengklaim negaranya agraris karena memang negaranya nggak subur. Melonnya lebih manis daripada melon kita. Semangkanya lebih mahal daripada semangka kita. Tanahnya lebih subur kita daripada dia. Yang sukar itu bukan alamnya, manusia. Ada amin dah? Indonesia alamnya kaya. Laut kita, Jepang lautnya kaya. Oh enggak. Ini orang kena, ini bangsa yang langganan gempa. Sehingga kalau kita sebut tsunami itu bahasa Jepang. Karena mereka sudah biasa. Nah, kita kalau kena tsunami, kena gempa, nama Tuhan 1000 kali dibilang, diteriakin, oh. Ya kan? Nah, mereka
Tsunami tidak panggil nama Tuhan kok, tenang aja, lipat bukunya, simpan barangnya, masukkan, mereka jalan pulang. Oh Tuhan Yesus, oh darah Yesus. Enggak, biasa. Mana yang bertuhan jadinya? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sukar itu manusia. Kenapa tercipta manusia yang sukar? Ya di sekolah, di rumah itu. Ayat 2. Ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Stop. Kira-kira ada dosa yang serius gak? Ini kan semuanya sudah terjadi penyimpangan. Ketika saudara tidak bilang terima kasih, itu sudah penyimpangan dosa. Percaya gak? Nah ketika anak kita kasih, tidak perlu bilang terima kasih. Kita sudah menghasilkan satu generasi yang akan menyimpang kelak hidupnya. Jangan berharap hidupnya benar, kalau bilang terima kasih aja nggak bisa. Siapa yang menjadi anaknya bilang terima kasih? Setiap kasih sesuatu bilang apa nak? Jangan waktu orang memberi baru dibilang. Kalau dikasihnya anak kita 100.000 baru dibilang terima kasih. Kalau dikasihnya anak kita cuma 5.000, uang bapakku adanya segitu. Nah saudara, siapa yang menjadi anaknya bilang terima kasih? Yang memang serius. Tidak ada, bertobat. Makanya kita di sekolah minggu kita bilang apa? Terima kasih, gak boleh sih mulut. Tapi di rumah gak diajar di gereja kamu lagi. Di rumah gak diajar di gereja kamu lagi. Ya begitulah. Tidak tahu berterima kasih bukan dosa besar, tapi itu sebuah dosa yang akan menyimpangkan hidupnya kelak. Dan itu gagalnya di mana? Di keluarga. Jadi keluarga itu harus mengajarkan anaknya berterima kasih. Amin. Itu yang hilang. Gak perlu jadi orang tua sarjana S1, S2. Nah semakin tinggi didikan orang tuanya, semakin hilang hal-hal yang sederhana. Kenapa? Bapaknya kerja, mamanya kerja, terus anak yang besarin siapa? Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu aja salah satu contoh. Kemarin Benaya cerita apa? Ada teman Benaya Pak, bapaknya tukang kuli bangunan Pak. Selalu dididik teman Benaya Pak. Kenapa? Kalau ayah tukangnya, ayah miskin, kan nggak boleh. Itu pekerjaan orang tuanya, nggak boleh dibully. Nah, iya Pak, teman Benaya itu teman bapaknya kerja, mamanya kerja, jajannya banyak. Terus tahu gak orang tuanya? Temannya punya bapak tukang kuli bangunan dia. Ayam itu sedih gak? Saya ada sedih. Saya bilang Benaya pun gak boleh. Iya. Walaupun kerja bapaknya sebaru apapun, jangan dihina. Nah kenapa? Mereka sudah menyombongkan diri. Mereka bangga, bapakku hebat begini, bapakmu. Dulu ada anak-anak, tapi ini ilustrasi. Bapakku kaya. Berapa kaya bapakku? Gaji bapakku 10 juta. Datang anak pendeta anak mau kaya. Bapakmu gaji 10 juta. Bapakku setiap gajian, bapakku uangnya kau tahu enggak? Pakai kantong mengumpulkannya. Sampai 2 kantong, 3 kantong.
Anak pendeta tidak mau kalah. Karena dilihat setiap hari Minggu apa dengan kolektif. Tapi itu bukan anak saya ya, karena tidak pernah dilihatnya ada kantong begini. Itu cerita. Bapakku lebih kaya dari bapakmu, baru 10 juta. Bapakku ngumpulin duit pakai kantong lagi. Sampai 2 kantong, 3 kantong, 2 kali lagi kebatin, 3 kali. Iya. Karena apa saudara? Nah ini anak-anak kita kan kadang-kadang kita nggak tahu dia udah sombong banget di luar. Ya, sombong dia, tidak tahu berterima kasih dia. Nah orang yang pertama kali dilawannya itu pasti bapak mama. Nah makanya saudara ini kasih Tuhan, apakah ini sudah lahir di rumah tangga kita? Apakah ini orang seperti ini sudah lahir di keluarga kita? Jawablah sendiri. Ayat 4, ayat 3. Ya ayat 3-nya, bro. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ada enggak? Nah, di mana orang-orang ini terbentuk? Di keluarga. Ayat 4. Ayo, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di mana orang-orang ini terbentuk? Nah inilah karakter yang lahir dari sebuah keluarga di akhir zaman. Inilah yang sukar itu. Kalau laut tidak ada ikan, orang akan bisa budidaya. Amin. Makanya saya kasih tadi contoh Jepang. Tanahnya tidak subur, kenapa apelnya lebih bagus? Tanahnya tidak subur, kenapa melonnya lebih bagus? Yang sukar itu bukan tanahnya, yang sukar itu manusianya. Ya, Indonesia subur, tapi yang sukar itu apanya? Iya, anak zaman sekarang susah diatur. Anak zaman sekarang gak hormat sama. Anak zaman sekarang cuek. Anak zaman sekarang waduh. Tapi waktu kecil dibilang pintar. Nih anak-anak sekarang pintar. Saudara tahu apa yang diambil dari keluarga? Apa yang diambil iblis dari keluarga? Nah, kita kembali ke ayat Keluaran tadi. Dari hukum pertama, dari 10 perintah itu, ini agak lama apa ya? Keluaran 20. Nah, ini bagi yang mau merit, dengar ya. Dari hukum yang pertama sampai yang hukum keempat itu Allah bicara tentang pribadinya. Jangan sebut namaku dengan sembarangan. Setiap hari Sabat kalian ketemu dengan aku, sembahyang, beribadah, bawa seluruh persembahanmu kepadaku, ya kan? Jangan bikin patung, jangan ada Allah lain. Itu Allah bicara tentang dirinya. Nah, di dalam 10 perintah Allah ini ada 2 oknum. Pertama, Allah bicara tentang dirinya, bahwa dia Tuhan, bahwa dia Allah yang kudus. Nah, disampailah kita pada hukum yang kelima. Ketika sampai hukum yang kelima, Keluaran 20 ayat 5 ayat 12, ayo baca. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada yang hilang kalau Tuhan dia harus disembah, kalau Tuhan dia harus dipuji. Kepada Tuhan kita harus menyembah, tapi kepada ayah dan ibu Tuhan suruh kita menghormati. Dan saudara yang pertama kali yang harus hormati, karena anak-anak kita sudah menyimpan. Ketika dia bersalah, saudara tidak bilang itu salah, dia tidak akan hormat sama saudara.
Makanya kalau anak kita salah dari kecil bilang itu salah. Amin. Ya nggak apa-apa, kalau mau pengen anak lagi nggak apa-apa, bisa dipakai ini. Oh Pak Pendeta ini kok serius amat sih ngajarin anak-anak, masih baru 6 bulan. Saudara, saya dulu kalau punya anak nangis, wah, lihat pipis enggak. Udah dikasih susu, sudah, terus kok masih nangis. Dia ada semua enggak ada, dibersihkan, taruh lagi gitu. Enggak berhasil katanya. Anak kecil juga udah pintar. Dia ambil sedikit, supaya digendong dia, ditaruh lagi, nangis, digendong lagi dia. Nah itu sudah dibohongin sama dia. Oh enggak Pak Pendeta, masih kecil apa? Anak saya nangis dibiarin aja kok. Tahu? Goyang dia, enggak berhasil, enggak bisa tidur banyak. Nanti tidur lagi. Oh ini harus dibuai. Siapa yang mengajarkan membuai? Alkitab. Sehingga setiap pergi ke rumah mertua bawa bayunan, bawa kain panjang, sampai di rumah orang mana digantungkan ini. Di arisan pun dibawa ayunan. Sampai dasar. Pergi kebaktian keluarga pun bawa ayunan. Ada di rumah ada ayunan, ada. Aku lagi tidak aku bawa lah. Cari dulu dekat pintu sambil kebaktian. Kenapa? Kok tidak diayun, tidak tidur dia? Bapaknya aja ayun. Enak itu anak. Aku sudah dimanja. Nah ini, ya. Saya dulu sepakat dengan istri. Taruh. Digendong-gendong, makanya sampai sekarang istri saya tidak pandai pakai kain panjang. Ya. Karena ditambah aja sih tidur. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau dia salah waktu itu bilang itu salah, Pak tangannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ada 2 oknum di dalam ini. Pertama Tuhan, yang kedua siapa yang masuk dalam 10 perintah, yaitu ayah dan ibu. Kepada ayah dan ibu Tuhan kasih penghormatan. Bukan guru yang menyuruh anak menghormati orang tua. Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh berarti Tuhan Maha tahu. Ini kunci. Amin. Orang tua yang kau tidak boleh kehilangan wibawa. Orang tua adalah wakil Allah yang dilihat anak setiap hari di rumah. Nah ini yang iblis ingin rusak. Karena kita sebagai orang tua tidak menjadi teladan ilahi. Makanya kalau orang menikah tanya dulu, kenapa kamu menikah? Udah didesa-desa. Ya kalau kayak AC ya iyalah. Saudara, jadi ketika orang menikah, ya saya nanti buka konseling bagi yang mau merit, nggak apa-apa, saya bisa tutup gratis. Ya, saya cukup ngasih 12 pertanyaan. Kalau belum bisa dijawab, berarti janganlah. Bagi yang mau silakan. Sartika mau? Ya, siapa yang mau merit? Saya akan bimbing kalian supaya nanti ngerti. Membangun keluarga itu ngerti. Yang bilang gaji udah cukup membiayai 1 orang wanita, enggak itu saudara. Nah hormat ini sedikit di bawah penyembahan. Makanya ketika saudara gagal menyembah Allah, engkau akan juga gagal menghormati. Karena ini sekali 3 orang. Ini satu paket. Karena ini Allah yang bilang kepada Tuhan kamu harus menyembah Tuhan. Tidak boleh ada Allah lain. Kuduskan nama Tuhan, jangan sebut dengan sembarangan. Kalian harus bertemu dengan Tuhan
setiap hari Sabat memuji dan menyembah Tuhan. Itu kan yang dipakai Tuhan bahasanya. Nah, ketemu dengan ayah dan ibumu, Tuhan turunkan sedikit saja, hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Ini kunci. Ini kunci. Cuma ada dua di situ. Pertama Tuhan, yang kedua ayah dan ibu. Makanya yang laki-laki tadi akan jadi ayah, yang wanita tadi akan jadi ibu. Diberkati Tuhan jadi sebuah keluarga, dan dia harus dihormati karena Tuhan yang menyuruh menghormati. Makanya saudara, di dalam perintah yang ke-6 apa? Apa perintah yang ke-6 anak-anak? Jangan. Yang ke-7 jangan berzina. Yang ke-8 jangan mencuri. Yang ke-9 jangan mengucapkan saksi. Yang ke-10 jangan mengingini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anakmu tidak akan membunuh kalau orang tuanya tidak membunuh. Kenapa sekarang kita takut anak kita terpengaruh? Aduh, terpengaruh nanti dia sama kawan-kawannya, terpengaruh dia nanti sama pergaulan yang salah, terpengaruh. Nah, kalau sudah ada kekhawatiran itu, berarti engkau sudah gagal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Contoh, siapa yang punya anak kecil, bawa arisan, ketemu dengan temannya yang kecil, yang satu bawa makanan, datang anaknya, kasih sedikit si Farel ya, dikit aja. Nah, masih ada lagi. Siapa yang mengajarkan anak itu supaya mau mengingini harta orang? Siapa? Ya. Ya itu. Jangan dibiasakan. Karena apa Bapak Pendeta? Nanti dilihat punya mama. Nanti dibawa ke pasar guling-guling di pasar. Kenapa? Dibawa di pasar ini, tidur. Tidak percaya mama, mau bukti kan? Bukti jangan kepala itu kau masuk pulang lah. Itu kalau anak. Nah saudara. Nah, jadi kenapa dia sudah besar begini sampai istri orang pun nanti diingini ya? Istri tetangga dilihat aja. Diingini ya. Bisa jadi nggak? Ya bisa lah. Makanya anak-anak muda ini kalau pacaran, dilihat yang lain lebih cantik, ada yang lebih cantik mana? Diputuskannya lah. Nah ini masa percobaan om. Saya foto yang lebih cocok. Yang makanya anak sekarang pacarannya nggak sekali, berapa kali? Gara-gara mengingini tadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena ayah inilah yang bertanggung jawab supaya anaknya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengingini. Amin. Makanya dikasih penghormatan dia sama Tuhan. Karena kaulah nanti yang akan menurunkan ini. Hukum yang ke-6, hukum yang ke-7, hukum yang ke-8, hukum yang ke-10. Tuh, orang tua tanggung jawab. Mau kawin? Siapa yang mau kawin? Jangan pula gara-gara itu Arsenal mau. Tolong. Kayaknya nanti anak itu pembunuh pula. Nah siapa untuk melahirkan keturunan yang tidak membunuh?
keturunan yang tak berzina, keturunan yang mencuri. Nah itu di mana? Ya itu di keluarga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah makanya jangan dihafal ini. Jangan hanya tahu menghafal 10. Saya dulu waktu karena sekolah minggu di AKBP, saya hafal ini. Iman Rasuli hafal, karena ini wajib duduk situ. 10 perintah Tuhan hafal, doa kami hafal. Tapi hanya hafal doang. Ya. Jadi di dalam 10 perintah Tuhan hanya ada 2 oknum. Satu Tuhan, yang kedua ayah dan ibu. Hebatnya itu. Hebatnya ayah dan ibu ini masuk dalam 10 perintah Tuhan. Amin. Hebat itu. Tuhan kasih jabatan, hormati. Tuhan saja memberikan hormat. Jadi kalau ada kita yang tidak hormat sama orang tuanya, bertobat. Amin. Tuhan memberkati kita. Seperti Bapak sayang anaknya. Dan nyanyikan lagu ini. Amin. Kita akan puji ini saudara. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji matamu, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan, hingga Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Mari sekali lagi saudara, akan pujian ini persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, katakan besar sungguh, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku,
Kau beri rancangan. Amin. Yang terbaik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seperti Bapa sayang. Ini doa kami Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menunggu langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, haleluya. Undang Tuhan ke dalam rumah tangga saudara. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Anak-anak berbaliklah kepada orang tua. Hati anak-anak berbalik kepada ayah dan ibu. Hormatilah mereka. Hormatilah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Karena Allah yang memerintahkannya. Bagi anak-anak yang memberontak, bagi anak-anak yang pernah melawan orang tua, ingat itu iblis. Tuhan suruh hormat, Tuhan tidak suruh melawan. Tuhan suruh hormat, Tuhan tidak suruh kita memberontak. Anak-anak yang pernah engkau melawan orang tuamu, hari ini saya mau sampaikan, bertobatlah engkau. Karena engkau akan kehilangan seluruh kehidupanmu. Orang tua saja tidak bisa kau hormati, apalagi Tuhan, engkau pasti gagal menyembahnya. Tidak mungkin. Karena itu satu paket. Tuhan harus disembah, orang tua dihormati. Haleluya. Ingat, juga orang tua dipulihkan. Bela ayah dan ibu dipulihkan di bawahnya, menjadi gambar Allah yang nampak di rumah tangga. Karena laki-laki diciptakan serupa dengan Tuhan, perempuan diciptakan diambil dari laki-laki. Tuhan Yesus pulihkan setiap keluarga, agar kami melahirkan generasi keturunan yang tidak suka. Kalau alam ini tidak suka menghadapi cuaca karena manusia dikasih kemampuan. Tapi yang suka kalau manusia itu sudah menjadi manusia yang berdosa. Itulah kesukaran yang sesungguhnya. Bukan tidak ada uang kesukaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Bukan makan ubi kesukaran yang sesungguhnya. Tidak ada uang bukanlah kesukaran yang sesungguhnya. Kesukaran yang sesungguhnya, manusia sudah menjadi produk yang salah. Manusia sudah mencintai dirinya dan menjadi hamba Allah.
engkau akan menjadi manusia paling sukar ketika tidak mau mengatakan terima kasih. Itu sudah menjadi satu bentuk manusia yang akan sukar dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menginsahkan kami, mengembalikan kami ke panggilan, mengembalikan kami kepada rancangan Allah yang semula, mengembalikan kami kepada tujuan Allah. Pulihkan setiap orang ayah dan ibu, karena mereka mendapat penghormatan yang dari Tuhan, untuk melahirkan keturunan yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, untuk melahirkan keturunan yang tidak mengingini. Di dalam nama Yesus aku berdoa supaya setiap rumah tangganya dipulihkan. Haleluya. Apapun musim yang sukar kami akan hadapi, karena kami diciptakan Allah dengan kuasa-Nya. Manusia diciptakan Allah dengan kebesaran Allah. Saudara jemaat Tuhan, seburuk apapun masa zaman yang sukar, kalau kita tetap dalam rancangan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mari kami